Usut kasus tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi, Jawa Barat, polisi memeriksa masinis kereta dan sopir taksi daring yang terjebak di rel kereta sebelum kecelakaan terjadi. Selain masinis KRL, masinis kereta Argo Bromo Anggrek dan sopir taksi daring, polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi lainnya untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Olah tempat kejadian perkara juga telah dilakukan. Sebelumnya, polisi juga telah meminta keterangan saksi di Polres Metro Bekasi Kota. Pemeriksaan untuk menyelidiki ada tidaknya dugaan kelalaian dalam kasus kecelakaan ini. Untuk kegiatan pemintaan keterangan supir taksi online baru akan dilaksanakan, termasuk dengan beberapa orang masinis kereta listrik dan kereta cepat Argo Bromo Anggrek juga akan dilaksanakan permintaan keterangan pada hari ini juga. Kami akan melakukan update apabila nanti akan ada hasil dari proses pemeriksaan tersebut. Dan kami juga akan, tim penyidik akan mendalami apakah dari kealpaan ataupun kelalaian ini mengakibatkan luka sampai dengan hilangnya nyawa seseorang. Ini juga akan harus kita dalami ya secara komprehensif. Proses penyelidikan penyebab tabrakan KRL dan kereta Argo Bromo Anggrek sudah dimulai dengan diperiksanya sejumlah saksi dan barang bukti. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Yanuar Ruslim di kantor pusat PT Kereta Api Indonesia di Cikini, Jakarta. Tifal, selamat siang. Sudah adakah konfirmasi soal jadwal pemeriksaan hari ini? Tifal. Pihak khususnya dari otoritas PT KAI terkait dengan pendalaman insiden kecelakaan di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kalau merujuk dari keterangan terakhir yang disampaikan oleh Kombes Budi Hermanto kepada saya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, lewat pesan singkat belum lama ini jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di kantor PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Disebutkan dijadwalkan pukul 10 pagi jika tidak ada perubahan. Itu katanya. Sementara saat saya tanyakan untuk pihak-pihak yang diperiksa, posisi persis dari otoritas atau pihak-pihak yang akan didalami keterangannya hari ini siapa-siapa saja, ia hanya menjelaskan mohon waktu. Dan ini juga yang masih butuh konfirmasi, mengingat awalnya polisi dalam hal ini Polda Metro Jaya sempat menjelaskan ada 3 pihak yang akan diperiksa, yakni pertama adalah masinis, kemudian yang kedua adalah petugas stasiun, dan yang ketiga adalah polisi khusus kereta api atau Polsuska. Spesifik untuk petugas stasiun, apakah konteksnya ini berkenaan langsung dengan pemeriksaan terhadap kepala stasiun atau ada otoritas lain di stasiun Bekasi Timur yang juga akan diperiksa? Lalu untuk masinis, apakah sebatas masinis dari kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek saja atau juga ada keterlibatan pendalaman pemeriksaan terhadap masinis dari kereta rel listrik atau KRL komuter yang terdampak dari kejadian itu? Ini juga masih belum dijelaskan detail oleh polisi, dan Budi kepada saya menyampaikan mohon waktu. Dan kasus yang sedang didalami dalam tahap awal ini, dalam tahap awal penyelidikan ini, ditangani langsung oleh Subdirektorat Keamanan Negara, Subditkamnek, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Itu dari pihak polisi. Sementara dari otoritas Daerah Operasional 1 Jakarta, manajer Humas KAI Daob 1 masih belum mau banyak bicara kepada saya dan juga teman-teman wartawan yang sudah berada di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat ini, dan menunggu penjelasan detail dari polisi soal pemeriksaan yang berlangsung pada hari ini. Itu yang terlihat sekarang. Nah, sementara untuk suasana yang saya lihat di kawasan Stasiun Cikini ini, sejak kami tiba lewat pukul 9 waktu Indonesia Barat, sampai dengan saat ini lewat pukul 11, belum ada tanda-tanda kegiatan intens, begitu. Baik itu kedatangan polisi atau kedatangan penyidik maupun juga pihak-pihak yang disebut-sebut akan diperiksa pada hari ini untuk mendalami bagian awal pendalaman penyelidikan terkait dengan kasus kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Yang perlu dipahami juga begini, Lintang, karena di Stasiun Bekasi Timur ini terjadi ada 2 peristiwa. Pertama, taksi daring yang melintang di rel sekitar kawasan Stasiun Bekasi Timur yang membuat akhirnya KRL menabrak taksi itu, dan ujung-ujungnya membuat kondisi darurat yang diterapkan oleh pengelola Stasiun Bekasi Timur yang pada ujungnya memicu pada peristiwa kedua. Peristiwa kedua, KRL
di rute atau di jalur lain ini terpaksa berhenti dalam kondisi darurat sampai kondisi kembali normal, namun pada ujungnya tertabrak kereta jarak jauh atau KJC Bromo Anggrek pada saat itu di hari Senin malam, lewat dari jelang pukul 8 malam waktu Indonesia Barat saat itu. Ini yang kemudian masih perlu didalami lagi, termasuk yang menarik untuk dicermati adalah penggunaan pasal yang digunakan oleh polisi untuk mendalami perkara ini sebatas pada kelalaiankah yang termuat dalam Undang-Undang Perkereta-apian atau Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau ada potensi pasal lain yang akan diterapkan untuk mendalami bagian awal dari penyelidikan kasus ini. Yang masih kami akan perhatikan adalah dinamika di sini, apakah beberapa pihak sudah betul-betul berada di dalam area kantor Daob 1, apakah betul-betul sudah dijalani pemeriksaan atau tidak, atau justru baru akan siang nanti beberapa jam ke depan baru akan datang penyidik maupun juga pihak yang akan diperiksa pada hari ini, Lintang. Baik, pemeriksaan dijadwalkan pukul 10, tapi hingga kini masih belum ada tanda-tanda adanya pemeriksaan. Kita akan nantikan perkembangan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL yang terjadi Senin malam kemarin. Terima kasih Tifal Solesa dan Yanuar Ruslim dari kantor pusat KAI Cikini, Jakarta.